Seorang pelaku spesialis pencuri kotak amal yang kerap beraksi di wilayah Pakis, Bululawang, dan Turen berhasil diringkus petugas kepolisian Polsek Turen. Pelaku berhasil ditangkap polisi berkat hasil rekaman kamera pengawas atau CCTV. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang berhasil merekam pelaku berinisial AH saat mencuri kotak amal di salah satu masjid di kawasan Kecamatan Pakis. Dari rekaman CCTV sebelum melakukan aksinya, pelaku terlebih dahulu melakukan sholat. Usai sholat, pelaku yang melihat kondisi sepi langsung beraksi dengan menggasak isi kotak amal. Sementara pelaku berhasil ditangkap petugas kepolisian Satreskrim Polsek Turen karena melakukan aksi serupa di musola Pasar Turen. Sebelum melakukan aksinya, pria 26 tahun ini sebelumnya berpura-pura sholat. Setelah memastikan kondisi sepi, ia kemudian mengambil obeng dan mencongkel kotak amal dan diambil isinya. Sementara dari hasil pemeriksaan polisi, warga Kemulan Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ini mengaku sudah 3 kali melakukan aksi pencurian di wilayah Pakis, Bululawang, dan Turen. Pelaku sendiri mengaku terpaksa melakukan aksi pencurian kotak amal karena butuh biaya untuk membayar hutang dan persiapan persalinan istrinya. Jadi Aan ini ketangkep mencuri uang musola, uang kotak amal di Jalan Tendian Turen. Ternyata dia berapa aksinya, berapa kali? Setelah dari situ dikembangkan pemeriksaan, nyuri lagi di Bululawang. Nah, kemudian kemarin informasi dari Kapolsek Pakis, di Pakis melakukan 3 TKP, Pak. 5 TKP, sejumlah uang sekitar 3 jutaan kalau dikumpulkan untuk keperluan sehari-hari dan keluarganya dia. Ada kabar dia jaga-jaga untuk lahiran anaknya mungkin? Ya, karena istrinya hamil besar. Akibat perbuatan yang dilakukan, pelaku yang kesehariannya bekerja sebagai sopir ini akan diganjar dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman hingga 7 tahun kurungan penjara. Simon Alfredo melaporkan. 5 karyawan kantor imigrasi Malang terkonfirmasi positif COVID-19. Terpaparnya 5 karyawan ini membuat layanan di kantor imigrasi ditutup sementara waktu. Sementara sejumlah warga yang hendak mengurus paspor maupun perpanjangan izin tinggal merasa kecewa dan harus balik kanan setelah mengetahui kantor imigrasi ditutup. Kantor imigrasi kelas 1 Malang mulai Senin pagi ditutup sementara. Di pintu masuk kantor imigrasi terdapat kertas berisi pengumuman yang ditempel pada pintu pagar jika kantor imigrasi ditutup sementara mulai tanggal 31 Januari hingga tanggal 1 Februari dan meminta masyarakat yang mengurus berkas bisa melalui online. Penutupan sementara kantor imigrasi dilakukan untuk mencegah persebaran COVID-19 lantaran 5 karyawan kantor imigrasi terkonfirmasi positif terpapar COVID-19. Penutupan sementara kantor imigrasi untuk mencegah persebaran COVID-19 membuat layanan di kantor imigrasi tertunda. Sejumlah masyarakat yang hendak mengurus paspor dan perpanjangan kitas merasa kecewa karena kantor ditutup. Masyarakat yang datang mengaku baru mengetahui adanya penutupan sementara setelah di lokasi. Mereka juga terpaksa harus pulang dan akan mengurus berkas melalui online. Mas, ini kesini mau ngurus apa nih, Mas? Paspor. Ya. Terus baru tahu tutup apa sudah tahu dari kapan? Baru tahu tutup. Nah, terus gimana, Mas? Nanti ini kan tutup. Terus ada pengumuman, nanti ngurusnya gimana? Ngurusnya ini tanggal 2 Februari kayaknya. Lewat online. Kayaknya lewat online. Ini tahunya tutup setelah di sini apa Tahunya setelah di sini. setelah di sini, Mas? Baru lihat ini. Setelah tahu pengumuman. Iya. Mas, ini kenapa ditutup kira-kira? Nggak tahu. Belum tahu ya? Belum tahu. Covid. Oh, karena Takut penyebaran Covid. karena petugasnya ada yang kena Covid itu, Mas. Oh, nggak tahu kalau petugasnya ya. Sementara saat ini jumlah kasus aktif di Kota Malang terus bertambah. Masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Simon Alfredo melaporkan. Adanya mahasiswa dan dosen yang terkonfirmasi positif terpapar COVID-19, pihak Universitas Negeri Malang melakukan penyemprotan cairan disinfektan di sejumlah ruang kuliah dan juga fasilitas umum. Penyemprotan cairan disinfektan dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19. Sejumlah karyawan atau Satgas COVID-19 Universitas Negeri Malang melakukan penyemprotan cairan disinfektan di sejumlah ruangan kuliah dan sejumlah fasilitas umum setelah ditemukan adanya dosen dan mahasiswa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Penyemprotan ini dilakukan di gedung kuliah bersama, gedung Fakultas Ilmu Keolahragaan,
Gedung Fakultas Sastra dan Masjid Universitas Negeri Malang serta safe house. Dengan menggunakan cairan disinfektan, petugas melakukan penyemprotan di seluruh ruangan. Kepala Subkoordinasi Rumah Tangga Universitas Negeri Malang, Fauk Hidayatun Nafik mengatakan, penyemprotan ini paling banyak dilakukan di gedung kuliah bersama dan ruang kuliah di 2 fakultas serta fasilitas umum. Penyemprotan disinfektan ini menggunakan cairan klorin. Penyemprotan cairan disinfektan ini dilakukan bertahap. Hal ini dilakukan untuk mencegah persebaran COVID-19. Kegiatan yang pertama penyemprotan disinfektan. Kami lakukan yang paling besar adalah gedung kuliah bersama. Lanjut kemudian di gedung-gedung perkuliahan dan perkantoran Fakultas Sastra, masjid, dan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Itu yang kami lakukan yang pertama. Yang kedua, menyiapkan tempat isolasi mandiri. Di mana, Pak? Di Jalan Surakarta 7B. Nah, itu yang terkait dengan persiapan antisipasi atau penanganan pandemi yang kami lakukan hari ini. Menampung berapa, Pak, yang isoman? Kalau sementara daya tampungnya 4 di situ, tapi konfirmasi per hari ini yang masuk hanya 1, semoga tidak tambah. Artinya gejalanya ringan sih, saat ini gejala ringan itu biasanya kami beri tetap vitamin, obat-obatan sesuai rekomendasi dari tim dokter Satgas Covid-nya UM. Ya, gitu. Itu mahasiswa apa dosen? Mahasiswa. Dari apa sastra? Ya. Kok nyemprot di FIK juga, kenapa, Pak? Di FIK ada indikasi memang 1 orang terpapar di sana. Jadi, itu nanti secara karena waktunya terbatas, mungkin akan kami lakukan disinfeksi keseluruhan. Sementara dari jumlah dosen dan mahasiswa yang terkonfirmasi COVID-19, saat ini 1 orang sudah menjalani isolasi mandiri di safe house milik universitas. Pihak UM juga terus melakukan tracing terhadap dosen maupun mahasiswa yang melakukan kontak erat dengan pasien. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Tertabrak truk yang parkir di pinggir jalan, pipa air bocor dan menyembur ke badan jalan Keragengan Ngijo Karangplosok. Akibatnya pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor harus menghindari semburan air sehingga penumpukan kendaraan terjadi. Beginilah yang terlihat di Jalan Raya Kagrengan Ngijo Karangplosok sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kendaraan yang melintas sempat tersendat akibat semburan air yang keluar dari pipa air di pinggir jalan. Semburan air yang keluar dari pipa ini cukup besar sehingga membuat pengendara roda 2 melaju cenderung ke pinggir sisi kanan dan melawan arah untuk menghindari air. Menyemburnya air dari pipa di pinggir jalan ini terjadi karena pipa tertabrak truk yang parkir di pinggir. Namun sayang setelah pipa bocor dan air menyembur, tidak ada perbaikan oleh sopir truk dan ditinggalkan begitu saja sehingga mengganggu pengguna jalan. Menurut salah seorang pengendara menjelaskan, ketika terjadi peristiwa seperti ini, seharusnya sudah ada yang melaporkan agar bisa segera ditangani sehingga tidak mengganggu kelancaran arus kendaraan yang melintas. Di lokasi terlihat kondisi jalan sedang cukup ramai sehingga pengendara sepeda motor cenderung menghindari semburan air dengan maju ke sisi kanan jalan dan memakan lebar jalan kendaraan dari arah yang berlawanan sehingga bisa membahayakan pengguna jalan lainnya dan berdampak pada terjadinya kepadatan dan penumpukan kendaraan dari 2 arah. Waduh, ini ya orang yang lewat ini ya kayak mandi, airnya itu nyemprot ke tengah-tengah jalan. Apalagi ini jalannya kan juga rame ya? Iya, jalan raya, jalan utama. Seharusnya seperti apa kalau sudah gini? Ini katanya ditabrak truk, katanya truknya lari katanya. Ya mungkin ya nunggu warga aja, kalau yang ada cepat-cepat lapor, mau lapor bisa ditangani. Kalau nggak lapor ini terus-terusan ini? Iya, sampai mandi semua orang lewat. Iwan Hikmawan melaporkan. Menjelang libur nasional perayaan Imlek tahun 2022 pada Selasa besok, arus kendaraan yang masuk Malang Raya tidak terjadi antrian panjang. Arus terlihat ramai lancar khususnya dari arah Surabaya yang masuk ke Kota Malang, Kabupaten Malang maupun ke Kota Batu. Beginilah yang terlihat di beberapa ruas jalan masuk wilayah Malang Raya 1 hari menjelang libur nasional perayaan Imlek tahun 2022 yang jatuh pada hari Selasa tidak berdampak pada terjadinya kepadatan kendaraan, penumpukan, dan antrian panjang kendaraan. Arus kendaraan terlihat lancar berbeda dengan menjelang libur akhir pekan atau libur tanggal merah lainnya. Beberapa minggu yang lalu yang sering kali mengakibatkan terjadi antrian panjang kendaraan.
Seperti yang terlihat di pintu masuk ke arah Kota Malang, tepatnya di Jalan Layang Ahmad Yani, Blimbing. Kendaraan yang masuk dari arah Karanglo terlihat ramai lancar, dan hal yang sama terlihat sebaliknya dari arah Kota Malang menuju Surabaya. Sementara itu di eksit tol Karanglo juga tidak terjadi penumpukan kendaraan dan jalan cenderung lengang sampai dengan masuk ke wilayah Karangploso. Sementara itu di eksit tol Karanglo juga tidak terjadi penumpukan kendaraan dan jalan cenderung lengang sampai dengan masuk ke wilayah Karangploso. Menurut salah seorang warga menjelaskan, pada Sabtu dan Minggu maupun libur tanggal merah, pintu eksit tol biasanya padat, tetapi saat ini berbeda dan arus sangat lancar. Mungkin karena kemarin hari Minggu dan warga memanfaatkan liburan pada hari Minggu, terlebih sekolah sudah berlangsung normal. Di pintu masuk Kota Batu, Jalan Beji, terlihat arus kendaraan yang masuk maupun keluar terlihat ramai lancar dan sesekali tersendat akibat aktivitas kendaraan parkir, berhenti dan bubaran anak sekolah. Ini kan besok liburan loh Pak ya, libur Imlek ya. Gimana tuh arus Pak yang di pintu tol Karanglo ini? Ya pintu tol itu sejak kemarin lusa minggu kemarin juga nggak begitu rame. Sabtu barang itu juga nggak begitu rame. Beda sama yang sebelum-sebelumnya ya? Beda kalau 5 minggu sebelumnya tuh rame. Kalau mungkin anak sekolah juga sudah mulai ada yang masuk. Sudah masuk sekolah memang. Kalau minggu mulai jam 2 sudah mulai kelihatan harus balik. Harus balik Pak ya. Sekarang melandai-landai aja ya kelihatan. Sekarang agak landai-landai saja nggak, meskipun besok hari besar sekarang kan biasanya besok hari besar Ya. sekarang sudah mulai ramai tapi Yonik Mawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Menjelang perayaan Imlek belum berdampak pada peningkatan permintaan bunga hias potong di tingkat petani. Ketersediaan bunga masih mencukupi dan stok bunga siap petik di tingkat petani masih lumayan banyak, walaupun sebagian tanaman mawar terserang penyakit bercak hitam pada bagian daun. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian mawar di kawasan Gunung Sari Bumiaji, Kota Batu. Lahan mawar dan bunga hias masih cukup banyak di tingkat petani, khususnya bunga jenis pikok. Hujan yang turun deras dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan tanaman mawar banyak yang terserang hama penyakit bercak hitam. Pada daun terdapat bercak berwarna hitam yang mengakibatkan daun menguning dan gugur. Menjelang perayaan Imlek tahun 2022, masih belum terjadi peningkatan jumlah permintaan bunga mawar potong dan bunga hias lainnya dan malah terkesan sepi dibandingkan 1-2 minggu yang lalu. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, pada saat ini permintaan bunga hias potong masih relatif stabil, sementara stok bunga cukup banyak karena cuaca membaik. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan perawatan, penyemprotan, dan melakukan panen mawar potong dan juga bunga hias jenis pikok. Diperkirakan permintaan masih akan mengalami kenaikan sampai dengan bulan Februari menjelang perayaan Hari Valentine. Yohanik. Cuaca ini udah mulai bagus. Cuacanya nggak begitu hujan terus gitu loh. Iya. Mulai apa ya, angin-angin. Persediaan mawar gimana sekarang, banyak? Mawar melimpah. Melimpah. Ya. Permintaan Permintaan sedikit, masih sepi. Oh masih sepi Pak ya? Ya, Ini dekat-dekat Imlek masih belum ada peningkatan? Imleknya kayaknya sepi nih Imlek. Cuma Bumen nggak nambahi, cuma Oh, ya gitu. langganan itu. Belum ya? Iwan Dikmawan melaporkan.